dengan politik. Kali ini Kata Gibri mau membahas soal Mas Bambang Susetio alias Bamsud. Bang Bamsud, akako langkari, omongannya Bamsud tanpa tedeng aling-aling. Iya, memang beberapa hari yang lalu Mas Bambang Susetio alias Bamsud ini mengundang banyak polemik terkait omongannya yang kadang-kadang tanpa tereng aling-aling. Ngomongnya itu nggak pakai direm. Tapi saya nggak mau ngebahas soal penundaan pemilu atau wacana 3 periode yang beliau sampaikan. Tidak. Saya nggak mau ikut dalam polemik itu. Saya hanya mau ngomongin soal Mas Bamsud yang ketemu sama Gibran bulan November lalu di kota Solo. Ternyata Mas Bamsud itu kepincut sama Mas Gibran terkait dengan kepemimpinan beliau sebagai wali kota Solo. Malah kalau bisa, kata Mas Bamsud, levelnya Gibran ini sudah level tingkat nasional. Kalau perlu nanti maju ke DKI. Wih, luar biasa. Ini tentu bukan dukungan yang asal aja, tapi mungkin dari hati yang paling dalam. Salah satu yang membuat Mas Bamsud kepincut sama sosok Mas Gibran adalah ketika waktu itu viral video Mas Gibran melepas masker oknum pas pampres yang kedapatan memukul warga Solo yang tidak punya salah apa-apa. Sebagai wali kota Solo tentu Mas Gibran punya kepentingan untuk melindungi warganya. Nah, itu yang membuat Mas Bamsud berpikir luar biasa. Ini anak muda yang punya visi ke depan, yang level kepemimpinannya sudah di atas rata-rata. Sudah top, Marco top. Wih, mentang-mentang Mas Bamsud pembalap selalu bilang top. Iya, pakai oli zaman dulu ya. Enggak. Ini bukan promosi, tapi Mas Bamsud memang seneng sama sosok Gibran Rakabuming. Nah, kalau saya sendiri memang seneng dengan Mas Gibran karena keberaniannya tadi. Kalau Mas Bamsud kepincut karena keberanian dan ketegasan Gibran Rakabuming melindungi warga Solo, saya kepincut dengan Mas Gibran karena sesuai dengan namanya, Gibran artinya gila dan berani. Nice. Wih, ini ngomong gila itu bukan untuk menjatuhkan beliau sebagai pejabat negara. Ya kan, kalau pejabat negara itu nggak boleh dilecehkan. Ini saya menyampaikan rasa bangga justru. Gila, amazing, kagum, wah luar biasa. Gibran gila dan berani. Wih, kenapa saya punya kesimpulan Gibran itu gila dan berani? Yang pertama, bagaimana Mas Gibran gila dan berani menghadapi Rocky Gerung. Iya, diundang datang ke Sentul. Padahal kita udah tahu kalau seseorang datang ke Sentul pasti akan kesentil. Tapi Mas Gibran tidak peduli, tentu hatinya terbuka terhadap banyak sekali masukan. Bahkan tidak sungkan-sungkan dia mendengar semua kritikan yang dialamatkan kepada bapaknya. Yang kedua, kegilaan dan keberanian Mas Gibran itu ketika Anies Baswedan datang ke Solo dalam rangka haul Habib Muhammad Al-Habsyi, ya. Kebetulan kan memang lokasinya di Solo dan Mas Gibran datang menghampiri atau bersilaturahmi ke Mas Anies Baswedan. Ini luar biasa, jarang-jarang terjadi karena baru ada seorang anak yang datang menemui orang yang bakal menggantikan bapaknya. Nice. Makanya saya bilang Mas Gibran itu gila dan berani. Tapi ada satu lagi nih Mas Gibran, kegilaan Mas Gibran dan keberanian Mas Gibran yang patut kita tunggu-tunggu, yaitu kalau Mas Gibran berani maju menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. What? Wih, makin gila dan berani Gibran. Iya, tapi memang waktu bertemu dengan Gibran Rakabuming, Mas Bamsud tidak bicara soal kepentingan kontestasi 2024, tidak, hanya sekedar silaturahmi biasa aja. Tapi beliau memang mendorong untuk Gibran tampil ke level yang lebih tinggi tingkat nasional karena dia mewakili Partai Golkar. Bisa jadi dukungan Partai Golkar untuk Gibran Rakabuming maju ke DKI 1. Nah, itu tadi gelitik
gerendengan politik dari Totek Gibrik. Jadi mohon maaf, ini cuma gerendengan aja, ini cuma ngomong sendiri aja ya Pak. Ketemu lagi di gelitik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.